Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Liga Champions babak perempat final leg pertama antara Paris Saint-Germain versus Barcelona yang berakhir untuk kemenangan Barcelona secara dramatis dengan skor 2-3. Dengan hasil akhir ini berarti Barcelona tidak terkalahkan dalam 12 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Sedangkan bagi Paris Saint-Germain ini adalah kekalahan kedua mereka di kandang sendiri setelah sebelumnya tahun lalu pada bulan September PSG kalah lawan Nice di pertandingan Ligue 1 dengan skor 2-3. Artinya ini adalah kemenangan yang spesial bagi para pemain Barcelona dan juga tentunya bagi pelatih mereka, Xavi, yang telah menyatakan berkali-kali bahwa dia akan mundur sebagai pelatih Barcelona di akhir musim ini. Dan walaupun banyak yang telah membujuk agar dia tetap bertahan, tapi sejauh ini Xavi belum merubah pikirannya. Namun menurut hemat saya, seperti yang pernah juga saya jelaskan di salah satu konten tentang Barcelona, bahwa Xavi memang adalah pelatih yang bisa mengembalikan filosofi permainan dari Barcelona, yakni mengandalkan ball possession dan juga strategi sepak bola menyerang. Dan hebatnya Xavi bahwa dia memberikan kepercayaan luar biasa kepada banyak pemain muda di Barcelona, sehingga musim ini kita lihat ada pemain seperti Lamine Yamal dan juga Pau Cubarsí yang memang performanya sangat baik. Apalagi kita tahu bahwa pertandingan dini hari tadi adalah pertandingan Liga Champions. Tidak mudah tentunya bagi para pemain muda untuk bisa memberikan performa terbaik mereka. Tetapi Yamin dan juga Pau bermain luar biasa. Bahkan Mbappe tampak sulit untuk bisa lepas kawalan dari Pau Cubarsí, sedangkan Lamine Yamal walaupun diganti, tapi kita lihat dia beberapa kali bisa mendapatkan peluang. Bahkan dia adalah salah satu pemain dari Barcelona selain Rafinha yang banyak dilanggar di pertandingan dini hari tadi. Bagaimana dengan Paris Saint-Germain? Kalau saya melihat tim ini sekarang kehilangan aura permainan mereka setelah ditinggal oleh Lionel Messi dan juga Neymar. Memang masih ada Kylian Mbappe, tapi hanya bergantung kepada Kylian Mbappe tentunya tidak sehat. Dan saya tidak melihat ada pemain dari lini tengah Paris Saint-Germain yang bisa memberikan dukungan kepada Mbappe. Memang di depan ada Asensio dan juga ada Dembele ya. Tapi dua pemain ini bermain lebih individu. Bahkan Dembele, mantan pemain Barcelona, lebih banyak berlari dan memilih untuk syuting ketika dia mendapatkan peluang berada di dekat kotak penalti pertahanan Barcelona. Maka itu Mbappe hanya bisa menciptakan atau mendapatkan dua peluang untuk mencetak gol dan dua-duanya off target. Dan dia juga belasan kali kehilangan penguasaan bola karena pressure semuanya diberikan kepada Mbappe untuk bisa perform di pertandingan yang sangat penting bagi Paris Saint-Germain. Dan saya agak bingung dengan teman-teman ketika saya ada membuat konten preview untuk pertandingan ini secara singkat pada saat drawing ya dari babak perempat final ini. Teman-teman bisa nonton kembali kontennya itu ketika saya membahas satu persatu ya secara singkat pertandingan-pertandingan di babak perempat final. Maka saya juga jelaskan bahwa jangan juga meremehkan Barcelona. Dan ternyata benar kan mereka bisa menang di luar kandang. Ya walaupun ini juga bukan merupakan jaminan Barca sudah pasti akan lolos ke semifinal. Enggak, tapi kan satu kaki dari para pemain mereka sudah berada nih di babak semifinal. Karena nanti bermain di kandang mereka sendiri ya tentu sulitlah bagi Paris Saint-Germain yang memang performanya di pertandingan-pertandingan away Liga Champions ini gak bagus. Bahkan kan mereka kalah di kandang Newcastle dan juga kalah di kandang Milan itu kan di pertandingan away mereka. Jadi tentu Barcelona punya peluang yang sangat besar untuk bisa melangkah ke babak semifinal. Dan jika mereka lakukan itu, maka untuk pertama kalinya pasca Lionel Messi meninggalkan Barcelona berhasil lolos ke babak semifinal. Tentu itu adalah achievement atau memang pencapaian yang luar biasa bagi Xavi. Dan juga kita lihat kan permainan dari Barcelona ini sebetulnya tidak bergantung kepada satu ataupun dua pemain. Karena buktinya ketika Xavi melakukan pergantian pemain, pemain yang masuk dari bangku cadangan itu bisa perform. Satu Pedri yang memberikan umpan mahal kepada Rafinha dan satu lagi adalah Christensen yang mencetak gol. Padahal nih Christensen ini biasanya bermainnya di lini pertahanan, tapi Xavi mengubah posisinya karena beberapa kali memang dia bisa bermain di lini tengah. Dan saya agak kaget juga sih bahwa Xavi memilih Sergio Roberto bermain dari awal. Mungkin karena dia adalah pemain senior dan memang pemain yang bisa bermain di lebih dari satu posisi ya. Tapi saya melihat nih Sergio Roberto lemah banget tuh di tengah ya. Apalagi De Jong performanya nggak seperti biasanya. Maka itu bagus tuh dua pemain ini diganti. Tapi saya melihat di depan Lewandowski ini perannya luar biasa loh. Oke lah, Lewandowski tidak mencetak gol, tapi dia menjadi pemantul bola. Nah, pemain-pemain seperti Lewandowski ini sekarang sudah sangat langka di sepak bola Eropa, teman-teman. Langka banget.
Karena biasanya mereka ingin menempatkan striker, oke lah yang bisa memberikan pressing, tapi yang juga bisa mencetak gol. Tapi Lewandowski kan di Liga Champions saja musim ini baru mencetak 3 gol. Ya nggak bisa mencetak banyak gol, tapi ya kontribusinya luar biasa untuk membuka ruang bagi dua penyerang sayap. Yang di pertandingan dini hari tadi yang mainnya adalah Rafinha dan juga Yamin. Kita lihat Yamin dan juga Rafinha ini kan banyak mendapatkan peluang ya, atau free space ya. Karena Lewandowski ini yang berkeliaran terus nih di pertahanan dari Paris Saint-Germain, dan sangat disayangkan Hakimi tidak bisa turun bagi PSG. Maka itu saya lihat serangan PSG dari sektor sayap hanya bergantung kepada para penyerang sayap di sebelah kanan ya. Jadi hanya bergantung kepada Asensio tuh kalau nggak salah yang bermain di sebelah kanan ya. Padahal di sebelah kiri Nuno Mendes juga aktif maju. Nah ini bedanya nih. Jadi memang para pemain Barcelona yang bermain di lini pertahanan lebih fokus untuk bisa menutup ruang di sektor sebelah kanan atau juga di tengah. Dan memang mereka bermain bagus sih. Selain Pau Kubarsi, ada Araujo yang beberapa kali bisa melakukan blocking kan, bahkan satu blocking dia lakukan ketika Mbappe shooting. Kemudian ada Cancelo di sebelah kanan, dan kita tahu bahwa ini memang adalah lini pertahanan yang kuat. Kalau nggak salah Koundé yang di sebelah kanan, Cancelo di sebelah kiri ya. Jadi ini memang backline dari Barcelona ini tangguh banget. Dan yang uniknya kan Barcelona di pertandingan dini hari tadi bermain dengan skema defensif di menit-menit awal loh. Mereka benar-benar bertahan. Ya karena wajar ya bermain di kandang tim lawan ya, tapi counter-counter mereka berbahaya karena mereka punya pemain yang cepat seperti Yamin dan juga Rafinha, belum lagi ada tusukan-tusukan yang dilakukan dari lini tengah ya oleh De Jong dan juga Gundogan. Kalau Sergi kan lebih banyak berada di tengah ya, melapisi lini pertahanan. Dan memang terlihat sih Barcelona sangat berbahaya ketika nyerang, dan ya memang sih tinggal menunggu waktu saja itu ya mereka mencetak gol. Tapi ini golnya juga agak lucu juga sih, sebetulnya Donnarumma nih bisa menghalau bola atau ya paling nggak menangkap bola, tapi lepas tuh. Ketika Koundé kalau nggak salah memberikan umpan, Lewandowski juga tidak bisa menerima umpan tersebut, tapi di sana ada Rafinha yang bisa melakukan finishing yang sempurna. Rafinha kita tahu kan musim lalu performanya gak konsisten, bahkan sempat tergeser juga dari starting lineup. Tapi fairnya Xavi ini dia selalu memberikan kesempatan kepada setiap pemain yang bisa progres dalam latihan dan juga dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya. Nah Luis Enrique sebetulnya nih tidak salah juga menurunkan starting lineup-nya, tapi saya bingung kenapa pemain muda tuh ya, Zaire Emery tidak diturunkan dari awal. Ketika dia main di babak kedua terlihat lebih hidup tuh serangan dari PSG ya, tapi itulah keputusan dari Enrique. Kadang-kadang aneh juga nih pelatih. Dan memang sih di PSG sekarang saya melihat tanpa adanya lagi Lionel Messi dan Neymar, sepertinya kehilangan aura tuh permainannya. Saya tidak melihat ada sosok leader, walaupun mereka masih punya Sergio Ramos, tapi Sergio Ramos kan tidak selalu fit. Kimpembe juga cedera, sangat disayangkan. Dan Marquinhos saya lihat bermain di sebelah kanan nih gak efektif sama sekali. Ya kan dia diganggu terus tuh oleh pergerakan-pergerakan dari Rafinha atau juga dari Yamin yang bisa bergeser juga ya ke posisi sebelah kiri. Nah unggul 0-1 nih, saya sudah yakin si PSG pasti akan balas di babak kedua, dan betul kan mereka langsung membalas kan. Ketika mereka bisa mencetak gol melalui Dembele ya, ini juga gol yang bagus ya Dembele ya. Memang berkali-kali dia mengganggu lini pertahanan dari Barca, gol tendangan keras ini ya. Mantan pemain dari Barca, tapi aneh juga kok sekarang main di PSG dia jarang cedera ya. Lucu juga ini pemain. Dan setelah 1-1 ya saya pikir Barcelona mungkin akan berhati-hati, tapi enggak loh, Barcelona keluar menyerang. Nah karena mereka keluar menyerang itulah mereka kecolongan. Ini umpannya bagus sekali loh oleh Fabian Ruiz ya. Nah Fabian Ruiz ini memang pemain yang kreatif, tapi dia jarang banget bisa memberikan umpan-umpan kunci. Karena pressing dari para pemain Barca ini bagus. Jadi Barca main dengan pressing di tengah, mid block. Ketika Vitinha itu bisa mencetak gol, nah di situ saya melihat bahwa sebetulnya PSG ini bisa memenangkan pertandingan ini. Mereka mendapatkan peluang lagi loh kalau nggak salah melalui pemain pengganti itu, saya lupa namanya, pemain bernomor punggung 29, tapi bisa di save oleh Ter Stegen sebelum kemudian Pedri masuk. Jadi Xavi melihat nih dari tengah nih Barca kayaknya kebanyakan defensif, perlu lagi pemain yang bisa menyuplai bola ke depan. Jadi tidak hanya bergantung kepada dua penyerang sayap. Ketika Pedri masuk, ya saya gak nyangka sih Pedri bisa langsung memberikan impact, bisa langsung memberikan perubahan. Itu umpannya sangat mahal loh kepada Rafinha, dan Rafinha what a finish, tiba-tiba dia masuk dari tengah kan. Nuno Mendes tuh coba untuk mengawal dia tapi terlambat, dan ini yang membuat Barcelona para pemainnya lebih percaya diri ketika mereka bisa menyamakan kedudukan, dan itu kan di babak kedua. Artinya memang para pemain Barcelona punya fighting spirit yang luar biasa, mental mereka tuh gak jatuh, padahal PSG secara cepat bisa membalikan keadaan. Sudah 2-2. Nah saya melihatnya lebih hebat lagi dari Xavi, dia memainkan Christensen. Sebetulnya Christensen ini kalau feeling saya dimainkan untuk mengawal lini tengah, untuk membuat lebih solid lini tengah dan juga lini pertahanan, karena dia bukan pemain yang bernaluri menyerang. Tapi dalam set pieces pemain ini memang sangat bermanfaat atau biasa mencetak gol, dan itu yang dia lakukan ketika Gundogan memberikan umpan yang akurat. Dan sebetulnya PSG tetap menciptakan banyak peluang, tapi karena memang backline atau defensive line dari Barcelona itu bagus ya, walaupun mereka kemasukan 2 gol, maka itu Paris Saint-Germain setelah tertinggal 2-3 tidak bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya.
Dan kemenangan ini dari Barcelona mengajarkan kita bahwa ketika bermain di luar kandang, nggak masalah juga, walaupun tim biasa bermain menyerang, bermain sedikit defensif dulu. Karena Barcelona biasa kan bermainnya menyerang, tapi di pertandingan ini babak pertama mereka defensif dulu, mereka baca dulu permainan dari PSG. Tapi ketika mereka sudah bisa mencetak gol, nah mereka coba untuk main counter terus. Namun ketika tertinggal, ketika mereka keluar menyerang, disitulah habis PSG. Dan saya melihat bahwa Pau Cubarsí bisa menyulitkan pergerakan dari Kylian Mbappe. Luar biasa loh. Saya tidak menyangka bahwa Mbappe akan tumpul di pertandingan dini hari tadi. Karena ya dia sejauh ini kan performanya lagi bagus. Ya ini adalah jika nanti Mbappe pindah ke Madrid, ya ini adalah seperti pemanasan lah bagi Mbappe di pertandingan El Clasico. But anyway, peluang dari PSG juga belum berakhir. Masih ada leg kedua. Tapi bagi Barcelona tentu para pemain mereka lebih confident. Dan feeling saya, Xavi akan mengistirahatkan beberapa pemain intinya di pertandingan La Liga nanti agar nanti mereka siap di second leg. Karena ini adalah momen bagi Xavi untuk menciptakan sejarah agar Barcelona bisa lolos ke babak semifinal untuk pertama kalinya pasca Lionel Messi itu meninggalkan Barcelona. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.